Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar texturing. Oke, kita split dulu 3D viewport kita. Kita klik kanan di antara batas viewport ini, sehingga mouse-nya berganti menjadi tanda panah atas bawah. Lalu kita klik kanan. Kita pilih vertical split. Kita split di sini. Yang sebelah kanan kita jadikan shader editor. Lalu tekan N untuk menyembunyikan additional panel di sini. Oke, untuk menambahkan material, kita masuk ke material properties, lalu kita klik new. Kita bisa berikan material di sini. Dan kita bisa berikan banyak material ya. Nah, pertama kali kita berikan nama materialnya yang ini, aluminium brush. Kita juga bisa memberikan nama material di sini. Untuk menggeser menunya ini kita pakai middle mouse, tahan middle mouse. Nah, kita bisa berikan nama di sini sama. Nah, untuk menambahkan material baru juga di sini juga bisa. Jadi di material properties bisa, di shader editor juga bisa. Kita scroll in. Untuk zoom in dan zoom out kita scroll. Lalu untuk menampakkan materialnya atau teksturnya kita berpindah shadingnya ke viewport material preview. Nah, secara default di sini sudah ada prinsipal BSDF, di mana kita bisa mengubahnya menjadi berbagai macam material. Base color, kita bisa klik di sini untuk mengubah warnanya. Nah, kita juga bisa memasukkan image tekstur. Kita sambungkan di sini. Kita tambahkan dulu sebuah node untuk memasukkan image teksturnya. Tekan Shift A. Lalu pilih shader tekstur, lalu image tekstur. Nah, kita cari image tekstur. Saya ada dua website favorit yang sering saya gunakan untuk mencari tekstur. Untuk objek latihan kita membutuhkan dua tekstur, yaitu tekstur metal dan plastik. Untuk metal saya dapatkan yang bagus di textures.com. Kamu bisa bikin akun di sini lalu mendapatkan free credit setiap hari 15. Jadi kamu bisa download yang low resolution. Kita ketikkan saja di pencarian sini metal, lalu kita ke bawah. Di sini ada aluminium brush. Oke, kita klik. Nah, yang paling atas ini adalah previewnya. Kita bisa ubah ke sebelah kiri. Nah, previewnya ini hasil akhir materialnya. Kita klik kanan, pilih save link as. Lalu kita ke download. Kita simpan. Nah, satu material bisa terdiri dari beberapa tekstur. Biasanya dinamakan dengan PBR tekstur. Yang pertama albedo, ini untuk kita sambungkan ke color node-nya. Kita download saja yang medium resolution ini. Kita klik. Tunggu beberapa saat. Nah, ini terdownload. Selanjutnya itu normal map. Ini untuk kita sambungkan ke normal map, nanti kita jelaskan. Kita download juga.
Kita geser ke bawah lagi, roughness map. Dan satu lagi, karena ini material metal, ada metallic map. Kita download juga. Kita lihat di folder download, sudah ada 4 map yang kita download. Nah, kita rename saja previewnya ini. Kita buat satu folder. Supaya lebih mudah untuk mengorganisasi. Jadi ini previewnya. Kalau ingin kita pakai, ada di dalam folder ini, map-mapnya. Oke, kita balik lagi ke Blender. Nah, pertama kali untuk albedo atau diffuse atau base color, kita klik open di sini. Lalu kita masuk ke folder mapnya. Kita pilih albedo map, lalu pilih open map. Kita sambungkan color output ke base color input. Nah, kita bisa lihat ini. Kita perlu putar supaya horizontal. Oke, kita bisa sesuaikan arah teksturnya ini, arah brushnya ini di UV map. UV editor, sorry. Kita klik kanan di sini, pilih horizontal split. Lalu kita arahkan mouse ke shader editor, kita klik di sini. Yang bawah ini kita ubah menjadi UV editor. Baiklah, kita ke edit mode, tekan tab. Lalu select modenya face. Kita seleksi semua, tekan A untuk menseleksi semua ya. Kita perbaiki UV mapnya supaya sejajar ini. Tekan A di UV editor ini, lalu kita rotasikan, tekan R 45. Nah, jadi jelarit-jelaritnya ini horizontal. Oke, selanjutnya kita masukkan kita tekan Ctrl Space dulu di shader editor supaya jadi full screen. Kita geser ke atas ini, klik drag, klik kiri drag. Kita duplikat, aktifkan node-nya ini, lalu tekan Shift D. Kita klik X di sini untuk menghapus. Kita klik Open, kita pilih metallic. Nah, selain albedo map atau diffuse map, itu kita set color space-nya ini jadi non-color data. Lalu kita sambungkan ke metallic input. Kita lakukan hal yang sama untuk map yang lain. Roughness. Masukkan roughness input. Lalu selanjutnya normal map. Kita masukkan ke normal input. Tapi di antara ini kita berikan, tekan Shift A. Kita berikan vektor normal map. Nah, udah jadi. Tekan Ctrl Space untuk minimis lagi shader editornya. Kita lihat hasilnya. Nah.
Nah, kalau dirasa teksturnya ini masih kegedean, kita bisa berikan settingan lagi di sini. Shift A, input, tekstur koordinat. Lalu kita berikan lagi Shift A, lalu pilih vektor mapping. Di UV output kita sambungkan ke vektor. Lalu vektor output dari mapping ini kita sambungkan ke masing-masing map. Nah, jadi kita bisa mengatur skala teksturnya. Kita naikkan, kita klik drag dari atas ke bawah ini untuk mengubah semua value-nya bersama-sama. Kita ketikkan 3. Semakin tinggi nilai scale-nya, maka teksturnya mengecil. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk tekstur yang kedua. Kita klik di sini. Kita berikan nama plastik. Di shader editor, tekan tombol home supaya zoom extend. Atau kamu bisa scroll aja. Tadi mungkin ada di sini jadi nggak kelihatan. Nah, ini dia. Untuk yang plastik ini kita aplikasikan untuk tutupnya. Tekan tab. Lalu Alt A untuk deselect all. Masih menggunakan face select mode, kita pakai link selection. Kita seleksi tutupnya, lalu kita klik assign di sini. Pastikan yang diseleksi tekstur slotnya atau material slotnya plastik. Kita klik assign. Oke. Nah, untuk yang ini kita berikan, kita download dari CC0 Texture. Klik, kita set aja plastik di sini. Lalu saya pilih ini. Kita pilih saja resolusi yang paling rendah, plastik 2K resolusi. Terus filenya JPG. Nah, ini mapnya sudah kita download. Kalau di CC0 Texture ini sekaligus ya, semuanya dalam satu folder langsung, nggak satu-satu, diffuse dulu, metallic dulu, normal map dulu, langsung sekaligus. Kita juga klik kanan Save Image As di sini supaya memudahkan pencarian tekstur. Oke, kita copy aja nama ini, nama teksturnya ini. Oh, ini sudah ada, nggak perlu di plastik 011 preview. Kita klik kanan, kita ekstrak. Nah, kita hapus saja yang hasil downloadnya. Di dalam foldernya itu sudah tersedia ini color, sama ya, albedo sama color ini sama, color map atau albedo map ini nanti masuk ke color node tadi. Nah, ini ada normal dan roughness. Displacement sementara kita nggak pakai dulu. Jadi cukup roughness, normal sama color. Nah, selain cara satu-satu tadi, ada cara yang lebih cepat menggunakan add-on yang sudah sangat terkenal di Blender user, yaitu Node Wrangler. Node Wrangler. Dicek aja ini, diaktifkan. Lalu save preference. Kita tekan
prinsip BSDF Node ini. Lalu menggunakan shortcut Ctrl+Shift+T, kita cari folder tekstur yang sudah kita download tadi. Lalu kita seleksi color map, normal map, dan roughness map. Tahan tombol Ctrl untuk menseleksi lebih dari satu map. Oke, kita klik Principal Texture Setup. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, menggunakan add-on tadi sudah otomatis ya. Kita tinggal ngatur nilai scale ini. Kita klik drag aja. Jika misalnya kurang hitam, kita bisa tambahkan di diffuse atau base color-nya ini. Sebelum masuk ke base color input principal BSDF, kita tambahkan color hue and saturation. Kita kurangi nilai value-nya ini. Oke. Ya, di 0,2. Jika kita ingin mengubah-ubah roughness-nya di antara output sama input roughness ini, kita berikan color ramp. Converter color ramp. Nah, kita bisa ubah warna hitam ini menjadi warna putih full. Ini berarti 100% roughness-nya 1. Kalau kita tanpa map kan, di sini ada slider ini. Roughness 0 itu sangat mengkilap. Kalau roughness-nya 1 itu sangat rough. Defaultnya 0,5. Kalau menggunakan map, itu ada kombinasi sehingga terlihat lebih realistis. Jadi di area yang ini itu roughness-nya tinggi, area yang ini roughness-nya rendah. Sesuai dengan mapnya. Kita bisa tekan tombol Ctrl Shift, lalu kita klik di node ini untuk mengecek atau melihat nilai dari roughness-nya. Kalau hitam itu berarti roughness-nya rendah. Kalau hitam pekat berarti 0. Nah, color ramp ini men-setting dari map ini. Hitam itu berarti 0. Kalau putih berarti 1. Nah, menggunakan color ramp ini kita bisa men-setting batas bawahnya itu supaya enggak benar-benar 0 tapi kita naikkan. Nah, di nilai V-nya ini 0,2. Berarti yang hitam di sini paling hitam itu 0,2. Enggak terlalu hitam. Terus yang putih ini kita bisa setting biar enggak putih banget kan plastik ya. Biar agak mengkilap dikit. Batas atasnya, batas enggak mengkilapnya itu kita batasi 0,8. Oke, jika sudah kita tekan Ctrl Shift klik di Principal BSDF node-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk video tutorial selanjutnya, insya Allah kita akan memberikan atau painting tekstur tulisan di sini lock and lock menggunakan metode tekstur painting. Terima kasih telah menonton video tutorial di channel Blender Indonesia. Saya Dwianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.